Joffrey. Nikmati saja ini lagu tentang sopa panas. Yo, sopa panas. Rap dong, rap. Bikin gemas. Rap Sopa dong. panas bisa mengganas. Sopa panas, jangan cemas. Sopa panas, jangan lemas. Oh, sopa panas. Ya, oke. Bro Jeffrey mau Siap. istirahat? Tuh main pakai kaos putih. Kayak kopi kelihatan putih. Enggak, kayak kopi susu. Tapi hari ini janjian sama saya penting. Hah? Oh iya, kompakan ya. Oke, bagus. Emang harus kompak kita, kalau enggak wah, bisa bubar nih. Harus. Alright, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita warahmatullahi bersama bidang tamu kita. Tapi sebelumnya saya akan menyapa diri. Saya Chef Haryo Pramu dengan rekan saya Aris Sudarsono. Ari Sudarsono. Showtime. Bapak Geng. Kita panggil Bapak Geng aja nih. Bapak geng ya? Bapak geng Geng. shot ya kan? Cocok. Kopinya kan udah ini mafioso. Gitu. Kali ini bidang tamu kita siapa Pak? Bintang tamunya kita belum pernah nih Belum pernah. dapat narasumber yang baru saja menyelesaikan tugasnya di Krakatau. Oh, pensiun. Pensiun. Oh, iya. Ngomong-ngomong, Bapak masih seger pensiun, lu bingung. Iya. Ngomong-ngomong, Bapak albino ya, Pak? Rambutnya aja. Nggak putih semua, kulitnya putih, rambutnya putih. Ini Bapak Henry, ex Direktur Operasi Komersial PT Krakatau Daya Listrik KDL. Oh. Nah tadi waktu saya datang saya bilang sama beliau, itu istilah mantan atau ex cuma di Indonesia loh. Iya. Di Amerika di mana-mana nggak ada. Tetap aja kalau Oh, di Amerika apa? tetap dipanggil Master Director. Bisa director ya? Tetap aja dipanggil, nggak ada ex mantan. Karena itu kan dapat predikat itu direktur, presiden direktur itu kan nggak gampang. Jadi tetap meskipun beliau di sana udah nggak jadi menteri, nggak jadi direktur, tetap aja dipanggilnya minister, Mr. President. Mr. Presiden, Mr. Director. Iya ya, sebagai sebuah apa ya? Apresiasi kan? Apresiasi ya. Karena orang tahu ini jabatan-jabatan yang nggak gampang. Dan Jadi istilah X itu X itu istilah siapa? nggak ngerti nih. Kok pakai ex? Yang saya tahu ex-wife ternyata. Gitu ya. Ya. Saya nggak ada tuh ex-wife tuh. Nggak ada, itu juga teman-teman gua aja Saya kalau kumpulin bercanda-bercanda. aja semua. Gitu. Nih ngomong-ngomong agak susah nih kita ngobrolnya. Soalnya beliau sudah nggak aktif lagi di Krakatau. Oh justru itu makin liar, makin Makin kita asik ya? makin kita tanya sehabis-habisnya seadanya. Seadanya aja. Ini Ya. udah nggak ada pakewu kalau orang Jawa bilang tuh udah nggak ada. Yang enak kagok gitu. Chef, yang enak kita ngomongin listrik apa ngomongin pribadi beliau aja kita omongin ya. Semuanya kita omongin. Sampai atasnya kita omongin. Biar pada panas kupingnya gitu. Iya. Oke, Pak Hendri, ngomong-ngomong terima kasih nih Pak. Sudah Sama-sama, datang Mas di Heri. Suapa Nasi. Mas Syed. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini baru aja jadi purnawirawan ya. Baru tepat 1 minggu. Oh tepat 1 minggu, wah fresh Iya. graduate ya. Fresh graduate. Tapi first impression tadi saya pikir ada taksi Pak di sini Pak. Kenapa? Biru. Sekilas ya kalau saya belum bangun tidur nih, wah bluebird nih. Jangan gitu, ini biar begini-begini mantan direktur loh nih. Iya. Aduh ya Pak. Jadi mantan direktur kan, bukan direktur lagi dong. Bukan direktur Kalau lagi. dulu Sambo jenderal, sekarang udah bukan Sambo lagi kan, bukan jenderal Sambo dong. Enggak, Sambo siapa nih? Sambo yang yang lagi ribut terus tuh. Sudah selesai ya kemarin. Oh, enggak itu biasa. kalau yang sedang beredar sekarang kita nggak usah nungguin nih. Emang susah selesainya kayaknya gitu ya. Iya kan? Kita balik ke Pak Hendri aja nih gimana? Siap. Oke. Pak Hendri, maaf nih kita ngocol sedikit tadi.
kita supaya agak enak kita ngobrol, jadi suasananya kan apalagi santai. kan Pak Hendri kan baru aja pensiun nih, jadi harus tetap segar dong, ya kan? Insyaallah. Gimana Pak rasanya dipensiunkan Pak? Pertanyaannya nggak enak banget. Baik Mas Ari, saya merasa beruntung bahwa saya dipensiunkan tahu kapan saya pensiun. Ada yang kadang-kadang kalau direktur itu tidak tahu kapan dia akan digantikan. Atau nggak mau diganti kali? Mungkin juga nggak mau diganti. Oh gitu. Sehingga saya bisa, karena tahu kapan masa tugas saya berakhir, sehingga saya sebelumnya bisa sedikit mempersiapkan diri setelah saya tidak jadi direktur. Gitu ya? Jadi saya masuk ke Cilegon pas tahun 91, saat saya baru lulus, tesnya pun saya di Jogja. Kebetulan saya alumni dari Gajah Mada. Oh, UGM. Jurusan Teknik Elektro. Dan pada saat saya telah selesai yudisium, itu besoknya ada hunting dari Krakatau Steel. Saya tanya boleh ikut nggak? Boleh, asal sudah punya surat keterangan lulus. Akhirnya saya ikut tes. Dan alhamdulillah yang melakukan wawancara tes itu sampai di Jogja. Pada saat itu wawancara saya tanya, peluang saya keterima peluang besar tidak? Besar, karena saat ini Andalah yang terbaik untuk jurusan elektro. Alhamdulillah. Mantap, ini mantap nih. Pak, tahun 91 ya Pak ya? Tahun 91. Fresh graduate-nya. Fresh graduate. Kayak baru kemarin ya. Nah, Bener nggak? Tapi albino tadi, kalau albino ya. Tapi bener loh, tahun 91 aku masih inget. Aku itu SMA tuh, 91. Sekarang udah 2022, cepet banget. Iya. Semua waktu berjalan. Tapi ngomong-ngomong, aturan pensiun di Krakatau tuh umur berapa sih? Ini aturan Krakatau atau aturan BUMN atau aturan apa, Pak? Jadi dapat dikatakan sebetulnya usia pensiun yang murni itu 55 tahun, masih mengacu. Ada masa persiapan pensiun 1 tahun, tetapi sekarang masa persiapan pensiun itu di Krakatau Steel dan Group itu hanya 3 bulan. Oh. Jadi saya seharusnya secara usia di usia 56 itu di 1 November nanti. Tetapi karena saya diangkat sebagai direktur tahun 2019, 2 September 2019, masa tugas saya 3 tahun dan berakhir 1 September 2022 ini. Oh, sehingga gitu. tinggal 2 bulan lagi di pensiun, dan alhamdulillah supaya tidak terlalu turun pendapatannya langsung, sehingga saya direncanakan dijadikan staf, dikontrak sebagai staf ahli di KDL. Oh, tetap. Ya Tetap. mungkin berapa bulan, saya belum tahu berapa bulannya. Oke. Enggak, karena kalau saya lihat secara fisik nih, mohon maaf, ini kayaknya masih produktif nih. Ya, Iya, belum insya bisa Allah. dibilang pensiun. Iya, belum bisa bilang pensiun kan. Masih oke punya lah. Gitu. Pensiun is just a number. Kayak Iya ngomong tuh. Ya memang Highlander. Yang ngomong nih Highlander nih Pak. Highlander. Nggak ada mudanya. Tapi nggak ada tuanya, nggak ada. memang ada beberapa BUMN yang sudah pensiunnya di usia 58. Kalau PNS kan di usia 60. Bahkan kalau dosen, pengajar itu katanya kalau yang pengajar bisa mencapai 65 tahun. Oke. Kalau- Ada perasaan, gue masih kuat kerja, udah di pensiun sih gitu. Ada nggak perasaan gitu? Saya merasa masih kuat, masih produktif tadi betul. Yang saya sedang cari pada saat jelang pensiun ini adalah kegiatan apa yang bisa menggantikan aktivitas saya sehari-hari, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu Oke. lagi dicari kegiatannya. Tapi alhamdulillah nanti katanya dikontrak sebagai staf ahli, insya Allah mulai dapat kegiatan baru lagi sebagai staf ahli di KDL. Pak mau nanya nih Pak, ini pertanyaan dasar banget nih. Yang saya takutin. Listrik tuh saya takut Pak. Takut kesetrum. Bener loh, saya takut kesetrum loh. Emang Pernah bener kesetrum, sih. Bener, terus Pak. namanya masang lampu atau lampu mati itu saya paling malas gitu. Kesetrum tuh nggak enak gitu. Tapi Bapak milih jurusan listrik tadi. Ini gimana sih Pak? Pengen tahu nih. Tapi pertanyaan. kalau nggak ada strum ente nggak kawin. Kenapa tuh?
Ya kalau nggak ada strumnya ente nggak kawin dong. Oh gitu ya. Nggak bisa nyetrum ya. Iya, iya. Tapi gue sukanya terang-terang tuh. Gue suka yang terang, gitu, jelas semuanya. Gimana tuh Pak? Kok berani memilih listrik dan suka gitu? Dari mana sih asiknya? Jadi Ketika itu. pertama waktu SMA biasa kita ngisi formulir. Kalau saya dulu Sipenmaru. Nah, Di periode saya UMPTN itu karena tulisannya saya jelek. Oke. Kalau milih kedokteran saya nggak kuat ngapal, tapi saya kuat ngitung. Oke. Nah, sehingga saya milih akhirnya saya milih teknik yang tidak menuntut tulisan. Ya. Tidak menuntut tulisan yang bagus Ya, begitu. kalau arsitek kan tulisannya harus bagus, sipil juga harus bagus. Kalau digambar-gambar, akhirnya saya pilih elektro saja lah. Dasarnya karena sedang berhitung. Karena saya Matematikanya bagus, fisika bagus, tetapi saya tulisannya jelek. Jadi saya milih elektro. Iya, saya pikir beli dagang. Kalau hitung-hitungan kan dagang ya. Oh ini listrik katanya. Oke. Terus? Jadi 91 lulus tuh dites sama Krakatau langsung diterima tuh Pak ya? Saya yudisium tanggal 3 Mei, wisuda 19 Mei, dan saya dipanggil di KS itu tanggal 3 Juli 91, langsung keterima alhamdulillah. Dan juga di KS banyak divisinya, mau di pabrik atau di mana, tapi saya kebetulan yang membutuhkan elektro di pembangkit listrik ini. Nah tadi Pak ini soal ketarikan dengan listrik tadi saya pengen tahu nih. Nah, nanti kita kemana-mana ngomongnya di sini. Jadi pada saat di elektro pun ada beberapa jurusannya. Gitu. Ada arus kuat, arus lemah, kemudian komputer. Saya akhirnya memilih arus kuat. Aduh. Nah, yang listrik. Karena dasar saya paling tidak kelihatan. Iya. Misalnya terasa setrumnya gitu kan. Aduh. Kalau arus lemah kan nggak terlalu terasa. Terus pertama kali berhubungan dengan nih, maaf ya saya ngomongnya dasar banget nih Pak, orang awam. Karena saya orang dapur, orang masak, taunya goreng tahu. Takut kesetrum. Pertanyaannya jadi sangat sederhana nih. Tapi kan di dapur pakai listrik juga. Iya, saya Ya kan? saya pernah Pak kompor meledak, pernah begitu. Jadi ngomong listrik. Kapan pertama kali bersentuhan sama listrik besar? Pertama kali ingat nggak Pak? Pertama kali di kampus. Di kampus? Di kampus pada saat itu di lab. Saya memperbaiki sesuatu pakai tang. Iya. Itu mengakibatkan short lah. Apaan? Short itu korslet. Korslet. Terus itu tangnya sampai terpental. Itu. Nah loh, males banget kan tuh. Jadi udah pernah ngalamin itu Sudah Pak? pernah ngalamin. Jadi kalau misalnya ngemeleset gimana tuh? Sampai kalau untung tangnya ada sarung plastiknya, Masih jadi ada langsung untungnya lepas. ya, Masih Pak, ada ya? untungnya. Tapi kan gini. Itu berarti harus kuat ya? Akhirnya sama dosen saya dibilangin tidak hanya listrik yang cuma 220 volt, listrik itu bisa nyampe di Eropa itu bisa nyampe 400 ribu volt. Iya. Bahkan di Indonesia sekarang yang transmisi Jawa Bali ini 500 ribu volt. Yang saya baru rasakan 220 volt. Yang tadi Bapak sempat mental tuh, itu harus kuat, harus lemah tulisannya. Listriknya seperti di rumah, tapi tegangannya baru 220 volt. Padahal secara kelistrikan bisa sampai di Indonesia 500 ribu volt. Tadi Bapak bilang kan ngitung nih, dihitung dong. Pasti semua udah dihitung. Kok bisa mental? Berarti ada human error dong Pak? Ya waktu itu ada sedikit di panel listrik itu ada yang kurang kenceng. Saya berusaha membantu mengencangkannya pakai tang. Tetapi ternyata kesenggol fase lainnya, jadi short atau korslet. Mungkin ada ledakan, ada letupan gitu Bapak. Ada kaget letupan. Ya? Letupan itu yang biasanya dia kan antara dua, menyedot atau melemparkan. Nah itu kita terlempar. Wah, secara gaya. untung yang terlempar ya. Yang terlempar. Kalau yang nyedot bahaya tuh Pak. Bekengkeng kalau bahasa Jawa aja kan. Gitu kira-kira. Ngeri. Iya, teman saya Ustadz meninggalnya karena kesetrum di atas. Dia punya rumah yatim. Berarti yang menyedot ya? Mungkin menyedot, kering badannya kering. Almarhum kering badannya. Itulah secara praktek kalau mau mengetes sesuatu kita tidak boleh memegang karena begitu itu refleks kita akan menggenggam. Oh gitu. Jadi megangnya pakai
Jadi ada teorinya sisi Nah, lain dari tanah. untuk melawan rasa takut itu berarti sudah tidak boleh ada rasa takut lagi. Kalau kita ngomong teknisi nih, maaf banget nih saya pengen tahu nih. Pasti akan ada rasa takut, tapi dengan peralatan dan safety tentu akan terhindar dari hal tersebut. Gitu ya. Jadi safety first. Safety first. Gak ada bedanya kayak naik pesawat ya Pak. Artinya dalam apa namanya berinteraksi dengan listrik tadi memang harus tetap A B C D E F G, tidak boleh lah loncat-loncat atau mengira-ngira. Betul. Jadi harus mengutamakan safety karena ya kalau refleks pasti kalau kita memegang sesuatu pasti akan refleks menggegamnya lebih besar dibandingkan Ketimbang narik ya. Iya, daripada kalau kita begini akan pasti terkejut ya. Pak Henry, itu ini ada satu apa ya, pameo atau apa ya, atau satu nasihat yang sampai hari ini masih berlaku kalau menurut saya. Kalau mau bersentuhan sama listrik pakai sendal karet katanya. Jadi Terus nggak boleh basah katanya. Jadi kalau kami dalam melaksanakan misalnya perawatan terkait jaringan listrik, ada 5 langkah keselamatan kerja yang kami pegang. Yang pertama, saya agak lupa, pastikan sumber tegangan sudah terputus. Kemudian sebelum kita melakukan apa-apa, kita grounding atau hubung singkatkan dengan tanah. Supaya bila kalau sudah putus, kemudian masih ada muatan listriknya, itu tidak akan terkejut. Earth kalau bahasa elektroniknya earth. Betul, grounding kalau itu. Enak band dulu ngeband. Udah ke bumi belum ke bumi? Ya contohnya kayak Adrian Fire gitu kan. Yoi. Iya. Kemudian yang ketiga beri pengaman. Iya. Yang keempat pada saat penormalan, setelah itu diurutannya kebalik. Saya lupa yang 4 kelimanya. Iya. Tapi betul nggak tuh Pak harus pakai karet, terus nggak boleh basah? Jadi yang pertama media isolasi, salah satunya karet atau plastik, supaya itu bagian dari isolasi. Paling tidak dia mengurangi loncatan listrik antara yang bermuatan listrik dengan tanah atau earth tadi. Tapi nggak juga safe sebenarnya ya? Tidak juga safe. Kalau cuma pakai sepatu menghindari. karet atau itu nggak Karena safe kadang-kadang juga. bukan kadang-kadang, sekarang sudah ada sepatu karetnya pun menyesuaikan level tegangan kita bekerja. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kita bekerja untuk tegangan yang di rumah 220 volt atau 400 volt, itu ada sepatu karet yang tahan 1000 volt. Jadi kita akan merasa aman. Bahkan ada sarung tangan listrik dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya kalau sampai terjadi sesuatu Pak, something happen gitu dengan kita lagi ngurus pegang cek sikring lah misalnya gitu, terjadi sesuatu, tindakan pertama apa Pak? Yang pertama adalah jangan sampai ada teman yang ikut memegang tubuh kita. Kalau kita sudah tersetrum, jangan sampai ikut memegang mereka. Jadi kalaupun kita mau menarik dia, kita juga harus melindungi diri kita dengan tadi yang bersifat karet isolatif, baru kita tarik dia. Karung bisa nggak karung? Karung tidak. Tidak bisa? Tidak. Kain, handuk tidak? Tidak. Karet lah, karet. Karena repot ya. harus yang karet yang bersifat plastik. Kalau di pakai kayu Pak, digituin, disondol, dul gitu. Atau salah satunya yang dia tubuh dia dengan yang bermuatan listrik tadi kita pukul atau kita tolak supaya terlepas. Itu salah gitu satunya. Ya. Sama satu lagi nih Pak, ini pertanyaannya sederhana tapi kayaknya harus saya tanyain nih Pak. Kalau saya ke Eropa ya, ke Belanda, ke Jerman, ke Amerika, itu nggak ada Pak kabel listriknya ribet gitu. Kalau di sini kok kusut gitu Pak. Kenapa itu? Apa budget? Apa kita nggak punya teknologi ke sana? Atau masalah manajemen sih Pak? Jadi sama seperti di KDL, 95% jaringan listrik KDL itu dapat dikatakan semuanya di bawah tanah, atau bahkan di KDL tuh tegangan tinggi 150.000 voltnya pun di dalam tunnel atau terowongan.
Di KDL itu dibangun oleh Jerman, Siemens, dan merupakan peralatan yang kami banggakan dibanding PLN. Kalau PLN semuanya hantaran udara kelihatan, kalau kami kabel tanah. Karena memang harganya sangat jauh lebih mahal. 10 kali? Bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih. Bahkan sesama kabel tanah antara tembaga dengan aluminium harganya berbeda 4 kali lipat. Oh, jadi budget matters ya Pak ya? Budget meter. Yang terjadi antara kenapa di bawah tanah dan di udara atas. tadi. Tapi bukannya itu warisan Belanda? Kalau KDL warisan Jerman, Siemens, dan saya sangat cukup berbangga dengan desainnya Eropa. Jerman itu baru saya rasakan ekspansi yang dia siapkan itu baru terasa 25 tahun yang akan datang. Dia sudah mengantisipasi hal tersebut. Enggak, maksud saya kabel-kabel yang bertebaran di atas tuh, itu kan Belanda punya style tuh dulu. Mungkin karena kondisi budget juga, tapi demi untuk mempercepat pertumbuhan listrik di Indonesia akhirnya, dan jarak kita jauh-jauh, itu akhirnya Belanda menggunakan hantaran udara. Tapi katanya ini ngomongin PLN gitu ya, katanya PLN sahamnya udah saham luar negeri semua katanya. Coba kok masih begitu-gitu aja sih ininya listrik kabelnya gitu loh. Karena kita bisa bayangkan kalau misalnya PLN harus menggunakan kabel tanah, dia harus memiliki bongkar lagi. Yang kedua apa? Seluruh jaringan yang dia bangun dengan kabel tanah, tanahnya harus dimiliki oleh dia. Gitu. Jadi ada faktor itu juga? Ada faktor itu. Iya, Karena harus dibeli. Bisa bayangkan misalnya panjang Pulau Jawa 1000 km berarti luasan tanah yang harus dimiliki oleh PLN 1000 kilo plus lebar kabel. Jadi ada faktor-faktor X yang nggak mudah juga ya? Dapat dikatakan seperti itu. Non teknis lah. Karena gini, di kompleks perumahan saya itu kejadian, padahal bukan pasang kabel listrik, kabel TV, apa namanya, FO, fiber optik. fiber optik. Fiber optik. Itu bongkar trotoar depan rumah tuh semua. Itu ribut udah semuanya. Itu hanya soal itu loh. Wah ini nggak ada pemberitahuan nih, mana berisik nih, katanya lagi tidur siang nih, main bor-bor aja, kayak gitu-gitulah. Jadi memang banyak faktor non teknisnya juga ya. Jadi mungkin kebijakan dari pemerintah karena mengejar tingkat rasio elektrifikasi 100% di tahun 2045, 100 tahun Indonesia, 100 tahun rasio elektrifikasi. Saat ini Indonesia sudah mencapai rasio kelistrikannya sekitar 99%. Alhamdulillah. Nah kalau Bapak berkarir di Krakatau Daya Listrik itu mulai kapan? Jadi sebetulnya Krakatau Daya Listrik saya masuk di KS langsung di salah satu divisinya, yaitu divisi PLTU yang merupakan cikal bakal dari PT Krakatau Daya Listrik. Oke. PT Krakatau Daya Listrik baru dibentuk tahun 1996 pada saat KS lebih mengkonsentrasikan diri di bisnis baja. Jadi dari awal saya 91 tetap di KDL. Jadi listrik di Krakatau tuh sudah bukan jadi unit lagi tapi jadi badan usaha ya udah. Badan usaha. Komersil. Intinya KSI ini punya listrik sendiri begitu ya? Betul sekali. Jadi KS didirikan tahun 73, kemudian baru berkembang butuh daya yang besar itu di tahun 79. Kalau melihat prasasti di KDL atau PLTU pada saat membangun pembangkit listrik dulu punya 400 megawatt, sekarang sudah tidak dioperasikan karena kurang kompetitif. Itu peletakan batu pertamanya ada prasastinya tanda tangan Pak Tungki Aribowo tahun 76. Masih zamannya Pak Tungki. Iya. Kemudian yang kedua pada saat pengoperasian pertamanya itu masih ada tanda tangan Pak Soeharto, Presiden kita almarhum. Pak, menjabat sebagai direktur mulai kapan? Saya 3 tahun yang lalu, mulai 2 September 2019. Jadi Bapak mulai dari bawah ya? Saya mulai dari bawah. Alhamdulillah, suatu kebanggaan, suatu
keberhasilan mencapai puncak tertinggi sebagai seorang karyawan. Mulai dari bawah, dari engineer hingga mencapai direktur Level direktur, operasi pada tahun 2019. Jadi 3 tahun jadi direktur. 3 tahun jadi direktur. Masih ini dong, masih seger tuh, belum apa-apa tuh. Dan saya yakin tuh kalau baru 3 tahun sih nggak semua gagasan Bapak juga bisa jalan tuh, cuma 3 tahun. Jadi Replit aja 5 tahun, Pak. alhamdulillah KDL yang pertama kita berhasil mendapatkan penurunan harga gas dari komersial bahkan mencapai $9. Itu di 30 Juni 2021 kita mendapatkan harga gas $6 untuk listrik kepentingan umum. Itu memang perjuangan cukup berat. Nah Pak, ini ada pertanyaan sipil Bang, pertanyaan masyarakat lah ya. Apa sih yang bikin listrik tuh naik terus gitu. Mungkin ini nggak ada hubungannya dengan KDL, tapi secara prinsipal sebagai seorang director kan mengerti Pak. Apa sih yang bikin listrik ini naik terus, ibu saya ngomel-ngomel gitu. Naik terus dan rugi terus, Pak. Oh nggak Pak? Bapak kan mungkin orang-orang takut film horor ya. Kalau saya nggak takut Pak. Saya takut kalau listrik udah gini, tit. Nah itu serem dah. Itu serem ngelebihin film horor tuh. Iya. Itu namanya jin. Jin apa? Jin listrik. Iya. Mau dikasih susana juga nggak pernah takut. Hotel sendirian nggak takut. Tapi kalau udah listrik udah nyala tuh, inget waktu serem tuh. Jadi Malaysia ya. Apa tuh? Males. Kok iya ngomong gitu sih. Jadi Oke, sebetulnya 65 sampai 70% dari komponen biaya produksi listrik itu disebabkan oleh bahan bakar. Apa? Oh gitu. Bahan bakarnya bakarnya apa tuh, Pak? bisa macam-macam. Kalau PLN macam-macam. Ada dari pembangkit listrik tenaga air, PLTA yang menggunakan waduk-waduk itu memang airnya seolah-olah terkesan gratis tapi meretribusikan ke pemerintah juga. Yang kedua, pembangkit listrik PLN misalnya ada minyak, sekarang sudah mulai berkurang, minyak sekarang naik terus. Iya. Kemudian juga batu bara yang ketiga pembangkit listrik PLTU misalnya yang menggunakan batu bara, dia juga terpengaruh oleh harga batu bara. Kemudian yang keempat gas ini gas LPG itu? Liquid petroleum gas? Bukan, gasnya gas alam atau gas bumi. Oke. Itu yang digunakan oleh PLN maupun yang lain, termasuk KDL menggunakan gas. Jadi KDL pakai gas? Pakai gas. Kalau sebelumnya pembangkit kami yang lama berkapasitas 400 MW atau 5 unit 5 kali 80 MW itu bisa menggunakan minyak dan juga gas. Tapi karena pada tahun 2005 harga minyak naik, itu akhirnya kita menggunakan gas. Wah, kalau kayak sekarang situasinya gimana Pak? Ini bensin naik, bisa naik lagi nih listrik. Jadi kalau PLN kan sudah menaikkan, saya lupa kalau nggak salah mulai 1 Juli kemarin sudah menaikkan harga listriknya. Kalau di KDL karena harga listrik KDL lebih sumber energinya cuma satu, gas alam, jadi terkesan lebih mahal dibandingkan PLN. Tapi yang KDL jual adalah keandalan listriknya. Listrik di KDL itu dapat dikatakan tidak pernah padam karena padamnya dalam 1 tahun di tahun 2021 hanya 6 menit per konsumen per tahun. Kenapa tuh Pak? Karena yang pertama kami sistem jaringan listrik kami kabel tanah. Jadi kalau hujan tidak terkena petir. Yang kedua karena listrik kami sistem distribusinya ring. Jadi kalau satu jalur ini padam langsung dipasok oleh satu jalur lainnya. Jadi sangat cepat konsumen tidak mengalami gangguan listrik. Itu Bapak mengerti mekanisme dasar itu untuk menjadi seorang direktur, mengerti teknikal ya. Tadi kan bilang pernah di engineer katanya. Jadi salah satu yang membuat saya tertarik memilih di KDL atau di KS pada saat itu, kalau bisa saja saya keterima di PLN, bukan sombong nih. Tetapi PLN kan luas, ditempatkannya belum tentu di pembangkit, belum tentu di jaringan, atau mungkin cuma di bagian kantor pusat atau sebagainya. Tapi di KDL saya melihat atau di PLTU, di KS ini saya melihat bahwa semuanya lengkap. Mulai dari pembangkit, jaringan listrik,
pendistribusian listrik, kemudian punya konsumen. Jadi saya milih ya udah saya pilih di Cilegon. Di Cilegon. Di Cilegon. Nah sekarang Cilegon atau di Krakatau dengan KDL ini Pak, itu yang Bapak layani satu Cilegon, masyarakat Cilegon atau ada daerah lain juga di Banten ini? Kebetulan dalam berbisnis listrik ini kita ditetapkan wilayah usaha kita, wilayah jual listrik kita. KDL memiliki wilayah usaha di kawasan industri Krakatau. Ya, di kawasannya? Ya, hanya di kawasan saja. KDL mempunyai pelanggan sekitar 2.700 pelanggan. Itu karyawan semua atau? Pelanggan listrik. Tetapi pelanggan industrinya cuma sekitar 117. Lainnya adalah rumah-rumah dinas KS, rumah dinas perumahan harga Bajapura yang juga merupakan rumah pribadi dari karyawan KS. Karena kalau unit usaha yang lain seperti Krakatau Real Estate, tapi kan mereka sudah mulai ekspansi itu, ya kan? Kalau KDL belum Pak ya? Jadi KDL sejak akhir tahun 2021 kemarin itu dari sebelumnya cuma punya satu pilar bisnis yaitu penyedia listrik. Sekarang kami mengembangkan 2 pilar bisnis lainnya yaitu jasa kelistrikan dan juga energi baru terbarukan. Mengapa jasa kelistrikan? Karena tadi kami sudah pengalaman mengoperasikan dan merawat pembangkit. Yang kedua kami juga pengalaman mengoperasikan dan merawat jaringan listrik. Dan yang ketiga kami tidak cuma sebagai mengoperasikan merawat, tapi juga kami membangun jaringan listrik kalau ada konsumen baru. Sehingga hal ini kami kembangkan keluar. Karena setiap industri atau siapapun membutuhkan listrik. Tentu saja dalam membutuhkan listrik, membutuhkan jaringan listrik. Sehingga itu yang kami kembangkan. Alhamdulillah di tahun 2022 ini di bidang jasa kelistrikan sampai dengan Juli kemarin, KDL yang sebelumnya tahun 2021 hanya mendapatkan pendapatan dari jasa kelistrikan hanya 70 miliar, tapi di tahun 2022 ini sudah mencapai 180 miliar sampai dengan Juli kemarin. Nah selama 3 tahun Bapak menjabat direktur, ada prestasi yang paling luar biasa? Tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan yang utama adalah berhasil mendapatkan harga gas $6. Itu cukup susah perjuangannya, tetapi dengan bantuan dari pihak pemerintah dan juga PGN kita berhasil. Bahkan karena untuk mendapatkan itu harus keputusan menteri, sehingga maaf tiap minggu pun saya berani menghubungi Pak Dirjen Migas WA, karena kalau enggak hari Selasanya saya ditanya Pak Silmi gimana perkembangannya. Jadi Senin saya WA terus Pak Dirjen nih supaya bagaimana perkembangan. Alhamdulillah enggak ini ya, enggak tersinggung ya di kontak terus gitu ya. Ya saya jelaskan, mohon maaf Pak, ini demi biasanya konsumen kan semua. Alhamdulillah. Apakah ada ini sih Pak, tersinggung atau gengsi antar direktur kalau ini kan kepentingan negara, kepentingan bangsa. Ayo dong kita percepatan gitu, come on, nggak usah pakai hati lah gitu. Kita pakai semangat nasionalisme. Itu kan biasanya kan iklim birokrasi kan begitu tuh. Iya tuh, nggak ngerti tuh kenapa tuh. Tapi alhamdulillah Pak Dirjen sangat menyambut, walaupun saya kenalnya hanya tukar kartu nama pada saat di DPR, Pak. Beliau sangat menyambut baik. Gitu sedang di mana berkasnya saya kejar lagi ke stafnya. Mungkin dia tahu Pak, Bapak lulusan UGM kali. Enggak tahu. Hanya karena albino mungkin Pak. Dia bilang aduh UGM berat nih, bahaya UGM katanya. Kan ini listrik Pak, masalah kemaslahatan umat ya. Ada politiknya nggak sih di listrik? Kalau Pak, sebelum jawab kita minum dulu Pak. Oke. Ini pertanyaannya berat nih. Maksud sih? Iya berat. Industri asal jeplak itu bahaya. Iya. Ada nggak sih Pak politiknya Pak? Dikit politik. Kalau yang TV politik. Kasus Sambo politik lagi. Capek deh. Itu mau nanya langsung nih. Apakah listrik ini juga ada politiknya? Ente minum dulu deh. Kalau secara politik mungkin tidak ada. Yang utama adalah untuk satu Indonesia.
Jadi kita ketahui bahwa di Pulau Jawa ini PLN-nya kelebihan pasokan listrik. Serius Pak? Iya. Kelebihan. Karena apa? Akibat COVID kemarin pertumbuhan investasi dapat dikatakan Slow down ya? Slow down. Itu yang gitu. menyebabkan terkesan lebih listrik di Pulau Jawa ini. Ada kolaborasi Pak, KDL sama PLN? Saat ini kami sedang sebetulnya sudah lama menyusun kerjasama operasi, tapi dengan seiring peraturan undang-undang Cipta Kerja yang baru, akhirnya semua peraturannya menyesuaikannya. Oke. Kami sedang menyusun perjanjian kerjasama dengan PLN supaya bisa KDL menjualkan listriknya PLN di kawasan ini. Oke. Karena kita tahu bahwa di Indonesia sudah berkurang atau mengurangi kebijakan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik dari bahan bakar fosil. Jadi tidak boleh lagi membangun Batu bara tadi ya? batu fosil. bara dari gas atau minyak. Karena apa? Sumbernya sudah mulai berkurang. Yang kedua, pemerintah Indonesia sudah mengadop Paris Agreement bahwa menjaga polusi. Jadi nanti akan diberlakukan pajak karbon atas setiap CO2 yang dikeluarkan dari pembangkit listrik. Pajak karbon, berarti Pajak berhubungan karbon. dengan Ya, PT. pemerintah akan karena tadi meratifikasi perjanjian agreement, Paris Agreement bahwa Indonesia akan menjaga polusi di Indonesia. Kalau ada terjadi polusi, maka untuk menggantikannya dikenakan pajak. Oke, saya baca itu isu itu. Pak, kalau ke sana berarti ada pertanyaan yang menggelitik lagi. Bapak kan sekolahnya di tempat orang pinter nih, di UGM nih, ya kan? Kalau nyari orang pinter jangan di dukun, Pak. Enggak setuju gue. Apa tuh? Enggak UGM aja yang sekolah pinter, Oh, UI juga pinter. sekolah menteri. Jangan gitu dong. Salah satunya. Ini mulai agak-agak sam-sam juga nih. Kalau saya dulu nonton itu dokumen-dokumen apa tentang industri di Jerman, di Amerika ya, kita kan nontonnya kan National Geographic ya, kadang-kadang gitu ya. Free energy. Itu sekedar mimpi, jargon, atau cuma buat rame-ramean aja. Tapi akan nggak sih Pak kita menuju ke free energy itu? Katanya nih, bahkan listrik itu katanya bisa gratis Pak. Bisa membuat tenaga sendiri lah, daya sendiri. Atau apa namanya istilahnya, hidup sendiri begitu. Jadi yang pertama tentu penggunaan energi kita sekarang bersumber dari fosil. Pasti lambat laun akan habis. Mungkin 2050 gas bumi atau gas alam itu akan habis. Tadi Bapak bilang Jerman 25 tahun ke depan sudah beyond ya terhadap. Berarti sudah memikirkan itu sebenarnya. Sudah memikirkan itu. Makanya saya dulu pernah tinggal di Jerman setahun 97-98. Mereka karena di daerah kutub mungkin. Kalau Jerman di daerah utaranya itu sudah banyak pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin. Iya. Seperti di Belanda. Di Belanda. Iya, kalau Mas Haryono pernah di Belanda itu kayak di Belanda. Karena memang di daerah yang paling utara di mana sumber anginnya sangat besar. Hanya pada saat itu biaya pembangunannya cukup mahal sehingga kurang kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil yang kita saat ini miliki. Boleh kayak saya bertanya lebih dalam, ini kurang kompetitif atau memang teknologinya dimatikan supaya terjadi bisnis dalam jual beli listrik begitu Pak? Kalau saya lihat sih keren banget Pak, bahkan ada tenaga kinetik katanya yang menggunakan gelombang. Begitu Pak. Itu tangan lu kok Dia suka begitu, suka visualisasi gitu. agak-agak gindang kayaknya. Ya, betul sekali. Jadi yang kalau saya melihat sebetulnya karena mahal. Karena mahal. Jadi pembangkit listrik misalnya tenaga surya yang sekarang lagi gencar-gencarnya, itu hanya bisa memproduksi selama siang hari. Beda dengan pembangkit listrik yang sudah bisa memproduksi 24 jam sehingga akan biaya pengembaliannya atau kalau disebut listrik di komponen listrik biaya produksi listrik itu biaya pengembalian modalnya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang PLTS tadi.
Oke. Nah, iya, untuk iya. membuat PLTS tenaga surya ini bisa berproduksi 24 jam, harus disiapkan baterai. Nah, baterainya masih mahal. Sehingga itu yang masih mengakibatkan biaya listrik, harga listrik dari PLTS ini masih tinggi dibandingkan pembangkit listrik konvensional yang fosil. Yang kedua tadi terkait dengan pembangkit listrik tenaga gelombang. Di luar negeri karena lautnya dalam-dalam, yang pertama. Yang kedua karena bersih, sehingga lebih bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik gelombang. Kalau di Indonesia kan umumnya pantai penggunanya, sehingga kalau harus meletakkan turbin dan generatornya di pinggir laut atau di lautnya itu masih butuh investasi yang besar. Dan yang ketiga adalah laut kita masih sangat korosif, beda dengan di Eropa atau di mana itu ya bisa menggunakan sungai, iya bisa menyebabkan karat. Jadi lingkungan kita yang belum cukup. Nah, yang kita bisa lakukan adalah membangun PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang airnya bersifat air tawar sehingga tidak terlalu mengakibatkan korosif atau karatan. Oh, di situ duduk masalahnya. Jadi pakai waduk-waduk itu ya. Waduk-waduk itu. Tapi dalam percobaan riset di kampus, apakah sudah mencoba untuk membuat free energy itu? Untuk yang free energy tadi, yang pertama tadi PLTS sudah banyak. Kemudian yang free ini, yang kedua adalah yang pembangkit listrik tenaga angin. Jadi saya belum tahu lagi yang pasti yang tiada sumber bahan bakar yang, jadi kita memanfaatkan sumber penggeraknya adalah yang dari alam semua. Gas alam tadi. Bukan, yang dari alam, misalnya dari sinar angin. matahari, angin, gelombang, Iya. dan sebagainya itu yang Nah, maksud. Pak, ini juga pertanyaan goblok juga nih. Gobloknya karena saya nggak ngerti listrik juga. Kalau saya baca di pemberitaan itu kan listrik masuk desa, terus peresmian pembangkit tenaga listrik sana. Tapi terkadang saya baca pemberitaan satu daerah masih gelap gitu. Padahal nggak jauh dari tempatnya listrik udah masuk, tapi sebelahnya masih gelap gitu. Tapi pemerintah kayaknya luar biasa gitu. Papua terang, Sulawesi terang gitu. Tapi secara kenyataan di pelosok-pelosok masih gelap tuh. Itu apa penyebabnya? Nggak Jadi ada kurang ininya atau gimana, Pak? Jadi yang pertama tentu saja pemerintah saat ini tadi targetnya 100 tahun Indonesia merdeka, 100 tahun rasio kelistrikan. Jadi semua rakyat Indonesia menikmati listrik. Melalui caranya untuk daerah-daerah yang jauh itu pemerintah melakukan pembangunan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Itu yang pertama, melalui penunjukan para karya ditunjuk untuk melakukan itu. Yang kedua, yang tadi ada sungai-sungai kecil yang airnya teratur, itu bisa menggunakan kita sebut mikrohidro, pembangkit listrik tenaga ya sangat kecil lah, bisa untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan Turbin itu ya. iya, bahkan tidak harus perusahaan berupa perusahaan, tetapi koperasi pun ditunjuk oleh pemerintah selaku penjual listrik untuk di daerah tertentu yang misalnya PLN tidak sanggup masuk ke sana karena butuh jaringan yang panjang Nah dan kayak sebagainya. begitu KDL nggak bisa masuk tuh ya? Tadi bahwa untuk menjual listrik itu punya wilayah jualannya. Nah, tentu saja KDL selaku perusahaan itu berhitung kira-kira profitable-nya bagaimana, kelayakannya bagaimana. Jadi ngitung lagi nih. Ngitung lagi. Tentu saja kan harus untung. Iya Kecuali benar. yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. KDL tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Oke, Pak, listrik di Indonesia itu kan APBN ya? Kalau sekarang, kalau dulu diharapkan PLN membangun pembangkit sendiri. Tapi faktanya Dulu diharapkan. Diharapkan. Berarti pernah ada wacana itu. Tapi lama-kelamaan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan listrik yang sangat meningkat, kemampuan PLN tidak ada. Itulah PLN mengundang para kita sebut IPP,
independent power producer untuk investasi di Indonesia. Kemudian listriknya dia jual ke PLN, PLN jual ke masyarakat. Oh, begitu strateginya. Sekarang, strateginya seperti itu sekarang. Oh, jadi investor-investor itu keluarin duit dulu. Ya, dia membangun pembangkit di Indonesia, mengoperasikannya, listrik yang dihasilkannya dia jual ke PLN beli. PLN beli. PLN jual ke masyarakat. Ke masyarakat. Pantesan Oh, naik itu terus. menyebabkan TDL tadi naik ya, tarif dasar listrik naik itu karena itu. Sebetulnya untuk kebutuhan bahan bakar di pembangkit-pembangkit ini PLN yang melakukan, hanya saja kenaikan harga misalnya batu bara, harga minyak di luar Iya. itu mengakibatkan PLN harus beli dengan harga mahal juga. Jadi berpengaruh lah ya. Berpengaruh di sana. Supply chain ya Pak ya. Iya, Nah, supply kalau sekarang chain-nya begitu. situasinya seperti sekarang Pak. Ya, Pak. Saya baru baca tadi pagi tuh. Menteri Keuangan bilang seluruh dunia bensin akan naik gitu. Berarti kan goyang nih. Ya, jadi akhirnya Jadi masyarakat tidak tahu terjadilah huru-hara, Hah? begitu. Terjadi apa? Huru-hara. jadi sebagian Hura-hura. Soalnya kan ramai itu di TV tuh kan. Wah, bensin naik segala macam gitu. Yang kita tidak Ya, tahu ya. dari rakyat kecil adalah ini karena ada perang sehingga supply chain itu Iya, efek domino lah kira-kira. Efek domino betul. Jadi yang saya tahu bahwa PLN pun membeli batu bara itu maksimum harganya $70. Itu dilindungi pemerintah. Sementara harga pasaran bisa mencapai $120. Nah, kira-kira pengusaha batu bara mending jual keluar dong. Wih. Nah, secara bisnisnya untungan jual Iya, keluar iya, daripada pasti. jual ke PLN. Nah, akhirnya kadang-kala pemerintah harus turun tangan bahwa yang diutamakan PLN. Iya. Gitu ya. Pantes presiden marah-marah tuh. Iya, Ya kan? Itu batu bara nggak boleh lagi ekspor. betul itu. Karena mengganggu pasokan suplai Listrik, ya? batu bara ke PLN. PLN. Dampaknya listrik mungkin bisa padam di sebagian daerah. Ya kalau kita ngobrol sepintas begini, memang ini spesialisasinya bos kita nih soal listrik. Nggak ada yang nggak dijawab, semua dijawab. Ah gini Pak, 3 tahun menjabat sebagai direktur di KDL, Krakatau Daya Listrik. Ada kepuasan nggak Pak? Atau belum puas? Aduh sebentar banget sih ini 3 tahun. Gue belum ngapa-ngapain nih. Pencapaiannya misalnya. Pencapaiannya. Kalau secara pencapaian ada yang belum puas. Karena yang pertama tadi bahwa kalau di penyediaan listrik untuk meningkatkan pendapatan KDL kita menunggu aja kapan kawasan Kiek 3 nih mulai terisi. Sehingga kebutuhan listrik meningkat, KDL bisa meningkatkan pasokan listriknya. Yang kedua, tadi di bidang jasa kelistrikan, alhamdulillah tahun Juli tadi sudah mendapatkan kontrak 180 miliar. Padahal target kami di tahun 2025 $40 juta. $40 juta itu hampir sama dengan 570 miliar. Hal yang ketiga, KDL tadi selain jasa kelistrikan ini KDL sudah mengembangkan sertifikasi badan usahanya di bidang engineering, procurement dan construction seperti pemborong beneran. Oh ada procurement segala ya? Ada procurement dan alhamdulillah tujuannya apa? KDL ingin mendapatkan recurring income berupa jasa operasi dan perawatan pembangkit. Contohnya kami di Suralaya itu saat ini ikut memasang erektor untuk pembangkit Jawa 9, Jawa 10 kapasitasnya masing-masing 1000 megawatt. Erektor itu apa Pak? Erektor itu menginstal, memasangkan. Nah, tujuannya apa? Dengan KDL ini baru dalam bidang jasa sehingga diharapkan nanti setelah beroperasi itu mendapatkan kontrak untuk operasi dan perawatan pembangkit tersebut. Kemudian juga secara tidak kami sadari KDL mempunyai tenaga SDM yang sangat kompetensi, baik itu operasi dan perawatan. Bahkan untuk komisioning
Saat ini juga KDL mendapatkan sejak awal Februari yang lalu kontrak untuk mengkomisioning pembangkit baru di Muara Tawar, Jakarta. Oke. Jadi merasa sangat yakin bahwa kemampuan KDL, kemampuan SDM KDL itu mampu untuk mendapatkan kerjaan-kerjaan tidak hanya di Cilegon, di luar Cilegon. Bahkan bagian dari 180 miliar itu KDL nyampe ke Papua, Pak. Masang fasilitas kebutuhan listrik untuk satelit Nusantara. Walaupun kontraknya tidak terlalu besar, tapi bagi kami bahwa kami sudah mencapai ujung Indonesia Timur. Indonesia Timur. Pak, saya mau nanya Pak, tadi Bapak bilang bahwa teknologi listrik di KDL ini dari Jerman nih Pak. Dari Jerman. Tadi Bapak bilang juga tentang kita mengerjakan proyek walaupun tidak besar tapi ada gitu ya. Kabelnya dari mana Pak bikinannya? Jadi Pasti berhubungan dengan kabel ya? betul. Kabel dari dulu kita menggunakan kabel lokal. Kabel lokal. Kecuali untuk tegangan tinggi. Pada saat tahun 2013 kami memasang gardu listrik untuk KS, untuk gelas furnis KS dan juga HSM 2 KS ini. Karena harga terpaksa kabel tegangan tinggi 150.000 voltnya kami dapatnya dari Vietnam. Yang lokal lebih mahal. Lokal lebih mahal. Lebih mahal. Coba gitu. Saya juga nggak tahu yang salah mananya, apakah dari material tembaganya atau dan sebagainya. Iya. Ya kan? Secara tendering yang menang sana, Pak. Oh gitu. Iya. Itu ada beauty contestnya? Ada proses tender. Oh ya? Sebegitu ya? Ya. Tanda kutip deh. Gak bener komentar saya. Kira-kira gitu. Iya. Tapi apalagi kita ngobrol dengan orang yang tepat kan. Iya. Kalau tepat, udah tepat orangnya. Cuman sayang beliau cepat-cepat pensiun nih. Padahal saya yakin nih orang-orang kayak beliau nih isi kepalanya juga nggak pernah habis. Tenang, orang-orang tenang menguasai masalah dari. Ini gitu tanya segala macam, tenang aja beliau. Begini, gini. Wah ini mantap nih udah. Iya. Matang di pohon bos. Iya. Pak, pensiun nih sekarang Pak. Ada rencana pulang ke Palembang atau Oh, Wong Kito. Wong Kito galau. Wong Kito galau. Ini sekarang nggak gawe cari gawe nih. Hah? Nggak gawe cari gawe sekarang. Siko bagi duo. Apa lagunya gimana? Siko bagi duo. Siko bagi duo. Jadi kebetulan saya Palembang dari SMA di Jogja tahun 82. Merantau lah ya. Merantau karena Palembang. Karena memang orang tua saya walaupun hanya tukang jahit pakaian, seragam dan juga dalam tanda petik Masih sampai sekarang? beliau sudah almarhum. Oh, maaf. Sudah dan juga tidak berpendidikan tinggi, tidak tamat SD tapi punya wacana setiap anaknya yang laki-laki tamat SMP itu dikirimnya ke Jogja. Iya. Kemudian yang perempuan dibebaskannya untuk kuliah di mana. Dan ya Kenapa ke Jogja Pak? satu, saya pernah dulu mencoba melawan memilih Bandung. Jadi akhirnya beliau pada saat saya libur semester 5 SMA diberikannya uang saku hidup di Jogja selama sebulan. Disuruhnya ke Bandung. Bertahan berapa lama? Harusnya secara normal sebulan juga kan? Berarti tahun berapa di Jogja Pak? Tahun berapa? Tahun 82 sampai 91. Waduh enak tuh. Gudeg masih 1.000 perak. Yoi. Kiriman saya termasuk transport cuma 15.000 Pak. Iya. Tapi jatah itu hanya 5 hari saya bertahan di Bandung. Ini mungkin Pak yang Bapak bikin tenang gini karena makan gudeg terus dulu ya. Istri saya orang Jawa. Dari Sukorejo Kendal. Oh Kendal. Dekat Curug Sewu. Bapak Palembangnya mana? Ulu atau Ilir Pak? Ilir, depan kantor wali kota 22 Ilir, Jalan Merdeka. Tapi ini hebat nih. Orang tuanya penjahit ya. Iya. Bisnis kecil-kecilan lah ya. Tapi putranya direktur Krakatau Daya Listrik. Pokoknya kalau mau cucunya ITB semua. ITB semua. Tempatnya orang pintar. Aduh.
Ya, jadi akhirnya 5 tahun yang lalu pada saat jelang pensiun itu milih mau di mana. Saya inginnya di kampung istri saya karena saya lihat adem, dingin. Iya. Kemudian pusat ngambil Kendal, pusat inilah di kecamatan itu pusat penampung sayur mayur dari atas gunung. Nah, itu saya melihat ini peluang bisnis nih, lover aja kan. Iya. Tapi akhirnya saya memilih tidak mau, pertama diajaknya kalau mau Palembang, saya juga nggak mau. Ya udah kalau nggak mau kita tengah-tengah aja di Cilegon. Wah, jadi ini menginspirasi kita. Kalau beliau tetap stay di Cilegon, kita gimana nih berdua? Kita Sudah kan di Jakarta. warga negara dunia kalau gitu. Di mana aja nggak masalah, bisa. Pak, aduh, saya cuma bisa mengatakan Bapak luar biasa. Orang kayak Bapak sih nggak usah takut nganggur lah. Amin. Pasti ada aja kerjaannya gitu loh. Ya kan, apalagi usia masih relatif muda lah, 56 ya. Kelihatan dari cara duduknya orangnya seneng ngopi, bisa Seneng ajak ngopi, ngobrol ya. Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama Mas Udah Ari. hadir di Sawah Panas nih. Pak, terima kasih, pertanyaannya luar biasa, bisa terjawab. Kasih Pak saya, Pak Aryono. Ya Luar kan? biasa. Demikianlah jumpa kita dengan Pak Henry, ex Direktur Operasional Krakatau Daya Listrik. Gaya lo kayak TVRI tutupnya, teratur. Ini podcast bos. Oke, udah begini aja deh, ya kan? Ngobrol-ngobrol kita nih sama Pak Henry, orang pinter dari Krakatau, Luar biasa. mantan Direktur Krakatau Daya Listrik. Mantap, balik ke Chef Haryo. Luar biasa ya. Tadi pertanyaan seputar listriknya, dari kenapa milih listrik, kemudian bagaimana bisa mengelola Krakatau Daya Listrik, sudah jelas semuanya. Itu udah puas. Jangan kemana-mana. Kalau kamu mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, subscribe channel kita Sofa Panas dan juga follow Instagram kita Sofa Panas. Ya. Saya Chef Haryo Pramu dan Aris Sudarsono pamit undur diri sampai di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jofri. Terima kasih. Dengarkanlah, mati saja. Rap dong, Ini rap. lagu Rap dong. Rap dong. Keren. Sobat Panas. Yuk kita bersama, berdua, bertiga, berempat, bersama-sama di sini. Di Sobat Panas. podcastnya Sofa Panas bersama Chef Haryo, Aris Sudarsono dan bintang tamu yang keren-keren. Dan terus ikuti kita. Susah. Nggak pakai skrip, susah.